Assalamualaikum, salam rahayu. Kemarin itu ya reuni 212 itu termasuk nggak sukses itu karena jumlahnya itu hanya menyamai dengan orang-orang FPI saat mengadakan acara. Kenapa nggak sukses? Ya tentu ada hal lain, terutama soal nasab. Itu benar-benar membuat orang itu sadar. Bahkan HRS datang saja dari mana itu? Saudi kan. Yang datang juga segitu, nggak banyak. Orang semakin tahu kok gitu loh siapa mereka, ngapain suka aksi-aksi semacam itu. Padahal dulu itu saat masih ada FPI ditantang oleh PDIP agar Pak Rizik itu membuat partai. Tetapi saya yakin dia tidak akan buat, karena pemahamannya itu tidak jauh dari tokoh-tokoh yang sudah tua itu, yang dari Solo itu. Bisa jadi mengharamkan partai, bisa jadi, tapi bisa juga tidak. Kenapa kok reuni 212 itu muncul dan kenapa kok diizinkan? Itulah itu loh. Paling tidak apa, saat NU dulu itu naik di atas, di posisi yang tinggi, itu benar-benar itu orang-orang yang Islam kanan itu keok gitu loh. Tetapi kenapa sekarang ini NU seperti itu? Nah itu dia. Ini ada satu video dari, saya hanya mengomentar dari Cak Islah Bahrawi. Ini dia videonya. Mungkin kalau menurut saya pertarungan antara kubu Caimin di PKB dan juga PBNU Gus Yahya ini sudah saling lapor ke polisi, sudah saling lapor pameran kekuatan. Kaisang datang ke sini, yang di sini kemudian membawa-bawa Pak Jokowi. Artinya ini kan ada pertarungan brutal yang menurut saya akhirnya menuju kepada kekanak-kanakan. Saya sebagai orang NU, ya saya berhak dong mengkritik induk organisasi saya di NU. Nah, itulah kelemahan NU. Politik. Akhirnya saat NU dalam keadaan semacam ini, akhirnya orang-orang yang suka sering teriak NKRI bersyariah, negara Islam, itu pada berani muncul. Kemarin juga ada di Jawa Timur, ada satu. Ada lagi di beberapa daerah juga ada. Bahkan pakai bendera khilafah juga. Akhirnya berujung apa? Munculnya reuni 212. Imbas Pilpres itu aduh, merusak segalanya. Dan satu kelemahan dari Gus Yahya itu sebagai ketum baru di PBNU itu tidak segera merespon dengan apa yang ada dan opini yang beredar di masyarakat. Itu lemah. Apalagi soal tesis nasab, soal sejarah Wali Songo, sejarah NU, makam palsu. Bahkan bisa dibilang tidak bisa melindungi warga NU yang sudah kena persekusi. Ini loh ini gitu loh. NU justru karena gara-gara Pilpres itu sampai sekarang itu dipandang orang itu lemah dan bisa dibilang terpecah belah. Walau sebenarnya tidak. Tetapi yang tampil semacam itu gak benar terpecah belah. Ini lanjutannya. Yang paling saya takutkan, nah ini Bang, ketika NU pecah seperti ini, ada kelompok-kelompok ekstrim kanan yang kemudian memanfaatkan situasi seperti ini. Ketika NU dan Muhammadiyah menerima tambang saja, kalau kita perhatikan di lini masanya media sosial, kita itu babak belur juga berperang dengan kelompok-kelompok ekstrim kanan. Nih, para penyembah kuburan nih, akhirnya luluh dengan tambang. Ya kan? Belum lagi Muhammadiyah. Muhammadiyah yang katanya mengakui ideologi Pancasila ternyata luluh juga oleh tambang. Akhirnya kelompok-kelompok seperti ini yang antipati terhadap NKRI inilah yang kemudian seolah-olah mendapatkan panggung. Itu yang paling kita takutkan. Saya tidak tahu ada agenda atau tidak, tapi sejak dulu memang harokah-harokah, pergerakan-pergerakan di dalam satu kelompok Islam itu memang penyakitnya selalu politik. Semua. Kalau kita mau lihat apa yang tidak terpengaruh oleh politik yang kemudian berujung kepada perpecahan. Saya yakin, saya nggak tahu lah ya, tapi saya hanya menuduh saja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini hanya sudonnya saya. Caimin membela Caimin, Gus Yahya membela Gus Yahya, tidak ada satupun yang membela NU menurut saya. Saya mohon maaf harus mengatakan ini. Kalau mereka membela NU, seharusnya mereka sudah berdamai. Makanya saat kondisi NU semacam ini, makanya Rizik berani berbicara soal negara Islam lah. Mungkin tempatnya NKRI bersyariah lah. Dia berani berbicara itu lagi di depan publik loh. Apalagi sekarang di PBNU ada beberapa Habib yang memegang peran yang sangat krusial, yang punya kedudukan tinggi. Apa memangnya kader dari pesantren yang benar-benar orang pribumi itu tidak ada? Adalah banyak.
Kenapa si aksi 2120 itu diizinkan? Apa manfaatnya? Makanya jika kelompok kanan itu muncul, ya awal aksinya semacam itu kebanyakan. Maka yang dimunculkan itu negara, NKRI bersyariah. Paling tidak dapat simpati terutama dari FPI masa lalu, dari orang-orang yang mungkin yang citanya sama. Apalagi soal tambang di NU itu, aduh. Ada hal kata yang unik dari Gus Yahya, tidak mau diganggu. Loh, bahkan tesis nasab itu terkesan dianggap mengganggu. MLB dan lain sebagainya terkesan mengganggu. Padahal di NU itu kan sudah banyak badan-badan otonom tersendiri. Ada GP Ansor, Les Bumi, Muslimat NU, ada lembaga Bajul Masail. Mereka tuh sudah punya peran-peran atau kinerja tersendiri, harusnya diserahkan ke situ. Jadi misalkan PBNU ngurusi tambangnya, urus sana gitu loh. Kan punya badan-badan tersendiri. Jadi tidak ada yang mengganggu sejatinya. Lalu saya itu berpikir, apakah PBNU itu cara kerjanya itu terfokus pada satu sosok? Kan nggak juga harusnya. Seperti tesis nasab harus diserahkan pada lembaga Bajul Masail. Seperti makam palsu harusnya NU juga ikut campur gitu loh. Bukankah NU ini penerus Wali Songo? Bukankah NU juga penjaga sejarah? Dan yang paling unik itu tadi, justru orang-orang yang selama ini berteriak soal tesis nasab itu dianggap perlawanan seakan-akan. Kita lanjut lagi. Saya tidak tahu ada agenda atau tidak, tapi sejak dulu memang harap. Jadi harokah pergerakan di dalam satu kelompok Islam. Memang penyakitnya selalu politik. Semua. Kalau kita mau lihat apa yang tidak terpengaruh oleh politik yang kemudian berujung pada perpecahan. Caimin membela Caimin. Mudah-mudahan ini hanya sudutnya saya. Ya. Caimin membela Caimin, Gus Yahya membela Gus Yahya, tidak ada satupun yang membela Caimin. Ya. Saya mohon maaf harus mengatakan, kalau mereka membela seharusnya mereka tidak berdamai. Nah itu dia gitu loh. Siapa yang membela NU? Justru yang membela cita-cita NU, menjaga marwah NU itu orang-orang yang sering teriak tesis nasab, PBI, Sabilillah, Lasnu dan lain sebagainya. Justru mereka yang menjaga. Oke lah, terserahlah PBNU asik dengan tambangnya, asik dengan politiknya. Tetapi jangan berseberangan dengan orang-orang yang konsisten menjaga NU. Makam palsu, sejarah palsu, persekusi, nasab palsu, sejarah para tokoh di NKRI mengkikis aksi dawir para Ba'alwi. Yang orang-orang Nahdien seperti di PKB asik dengan partainya sendiri. Orang PBNU di atas asik dengan tambang atau dengan apalah, atau dengan kebijakannya mereka sendiri. Lalu siapa yang menjaga NU? Ya orang NU. Terutama orang yang saat ini bergerak meluruskan soal makam palsu, soal tesis nasab, soal pendawiran, soal sejarah bangsa, meluruskan nasab Wali Songo yang dianggap tidak punya keturunan Kanjeng Nabi. PWI. Lalu kemana PBNU?